Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala an-nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Ayolah ikhwah, para thalabatul ilm yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan kali ini kita dapat kembali berjumpa, yaitu melanjutkan pelajaran kita tentang kaidah-kaidah bahasa Arab. Dan perlu kami ingatkan juga agar yang di rumah menulis, artinya mencatat apa yang perlu untuk dicatat, ya. Sebagaimana yang dulu pernah saya sampaikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan tulisan. Jadi disiapkan bukunya, disiapkan alat tulisnya untuk mencatat apa yang perlu untuk dicatat. Pembahasan kita ayuhal ikhwah masih dengan kitab Talkhis Qawaid Al-Lughatil Arabiyah, yaitu ringkasan kaidah bahasa Arab yang ditulis oleh guru kami Al-Ustadz Al-Karim Aun Rafiq bin Gufran Al-Hamdani hafizahullahu ta'ala. Oleh karenanya materi-materi sebelumnya saya harapkan agar dibaca lagi, agar diperhatikan lagi, dimurojaah, bahkan dihafal, ya. Karena kaidah itu harus dihafal. Kalau tidak, ya akan sangat sulit nyambung dengan materi setelahnya. Jadi dibaca lagi, dimurojaah, tetap semangat tatkala mempelajari bahasa Arab. Baik, ayolah ikhwah, pertemuan sebelumnya kita telah membahas apa itu jumlah atau kalam, kemudian apa itu syibuhul jumlah. Jumlah atau kalam artinya susunan kata yang memiliki arti sempurna dalam bahasa Arab disebut kalam. Ya, dalam Mandumah Alfiyah Ibnu Malik disebutkan, kalamuna labdun mufidun kastakim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Ya, kalamuna, kalam dalam bahasa Arab adalah lafdun, lafad, mufidun yang sempurna. Artinya kalau sebuah lafad belum sempurna tidak bisa dinamakan sebuah kalam, ya. Kemudian juga syibuhul jumlah. Syibuhul jumlah mirip dengan jumlah, tapi ingat, syibuhul jumlah belum bisa dikatakan kalam. Fil fasli, di dalam kelas, ya, itu belum sempurna. Kalau kita tambahin misalkan at-talibul fil fasli, siswa itu di dalam kelas, nah itu baru disebut kalam. Ingat, kapan sebuah jumlah atau sebuah kalimat disebut kalam atau jumlah? Ketika memiliki arti sempurna, ya. Orang yang mendengarnya atau orang yang membacanya dapat memahami tanpa perlu bertanya lagi penjelasannya. Baik. Tibalah sekarang kita masuk tentang al-i'rab, ya. Tentang dalam kaidah nahwu ada yang dinamakan al-i'rab, yaitu i'rab. Pada halaman yang ke-41 silahkan dilihat al-babul awal, bab yang pertama, al-i'rabu, yaitu i'rab, ya. Jadi di dalam kaidah nahwu ada di antara cabang bagian sub pembahasannya ada yang namanya i'rab, ya. Kemarin sempat ada yang bertanya di kelas itu,
ya. Ustadz, i'rab itu nahwu atau bukan? Ya, i'rab itu nahwu. Tapi nahwu mencakup bukan hanya i'rab, ya. Jadi i'rab bagian daripada ilmu nahwu, tapi nahwu bukan hanya i'rab. Nahwu itu sangat luas, kaidah-kaidah nahwu itu sangat panjang, dan kita pelajari sedikit demi sedikit insya Allah. Baik, sekarang kita baca apa yang dikatakan penulis. I'rab ialah perubahan pada akhir kata karena pengaruh atau kemasukan amil, bisa itu isim, bisa itu fiil, atau huruf yang menyebabkan perubahan, ya. Jadi i'rab itu perubahan akhir kata. Berubahnya karena apa? Ada yang namanya amil. Amil bisa dari isim, bisa dari huruf, bisa dari fiil, ya. Baik, sekarang saya perlu jelaskan bahwasanya i'rab terjadi pada perubahan akhir kata, ya, bukan di tengah, bukan di awal. Kalau di tengah, kalau di awal atau huruf sebelum terakhir itu dibahas dalam kaidah shorof. Kita sudah mempelajari isim berbagai jenisnya dan pembagiannya, fiil berbagai jenisnya dan pembagiannya. Misalkan nasirun, ya. Ada lagi misalkan mansurun, isim maf'ul, ya. Maka yang jadi pembahasan i'rab adalah harokat terakhir, yaitu nasirun, ro, ya. Maka yang jadi pembahasan i'rab adalah harokat terakhir, mansurun, yaitu harokat terakhir. Adapun huruf-huruf sebelumnya ini dibahas dalam kaidah shorof. Nasirun ikut wazan fa'ilun, isim maf'ul. Mansurun isim fa'il. Mansurun ikut wazan maf'ulun, ikut isim maf'ul namanya, ya. Jadi yang jadi patokan ini huruf terakhir, kenapa dia bisa dhammah. Jadi yang jadi patokan ini nasirun, mengapa bisa dhammah. Adapun huruf sebelumnya dibahas dalam kaidah shorof yang sudah kita pelajari pembahasannya. Baik, bocor. Baik. Sekarang misalkan di dalam bahasa yang lain, pernah saya sebutkan pada saat pelajaran Zoom, bocor nih, nggak apa-apa. Barun, birrun, dan burrun. Bar, bir, bur. Maka ini kalimat 3 kata yang berbeda. Diketahuinya bagaimana? Ini kosakata, harokatnya beda-beda. Yang ba-nya fathah, bi-nya kasroh, bu-nya dhammah. Tapi harokat akhirnya nanti dibahas dalam i'rab. Apakah dia barun, baron, atau barin? Apakah dia birrun, birron, atau birrin? Apakah dia burrun, burron, atau birrin? Ini nanti dibahas dalam i'rab, ya. Ya, sementara ini artinya aja udah beda. Barrun daratan, birrun berbakti, ya kan, berbuat baik, birrul walidain lah. Burrun artinya gandum. Tapi yang jadi pembahasan bukan huruf awal tengah,
yang jadi pembahasan adalah huruf terakhir. Kenapa bisa dhammah? Kenapa bisa fathah? Kenapa bisa kasrah? Ini akan dibahas dalam bab al-i'rab. Dia bisa berubah karena kemasukan amil dalam sebuah kalimat. Tapus. Baik. Sekarang jadi itu i'rab ya, perubahan harokat akhir. Ya. Adapun harokat sebelumnya kita pelajari kaidah shorob, makanya shorobnya harus bagus. Artinya pelajaran-pelajaran sebelumnya harus ngerti mana isim fa'il, mana isim maf'ul, mana isim alat, ya kan? Kemudian kosakatanya juga harus banyak ya supaya bisa membaca. Adapun harokat akhir tinggal belajar i'rab ya. Ketika misalkan orang mengatakan bocor alim misalkan, nah, orang yang belajar shorob tahu ini bacanya alim. Kenapa? Ikut wazan fa'il. Nah sekarang harokat akhirnya ini bisa alimun, aliman, alimin. Nanti dibahas dalam bab al-i'rab ya. Ya. Tapi kalau nggak tahu kaidah shorob, ini alam apa alum jadi salah. Ya, kenapa? Karena dia belajar nahwu tanpa belajar kaidah shorob. Akhirnya apa? Harokat akhirnya betul, tapi harokat sebelumnya salah. Ya, artinya jadi salah. Ya, jadi itu ya pentingnya belajar kaidah shorob yang kemarin telah kita selesaikan pembahasannya setelah isim dan fiil. Pada saat ini dan pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang bab al-i'rab. Tadi i'rab perubahan harokat akhir pada sebuah kata karena kemasukan amil. Sekarang i'rab dilanjutkan oleh penulis, berkata penulis hafizahullahu taala, i'rab hanya terjadi pada isim dan fiil saja. Artinya apa? Bahwasanya perubahan sebuah lafadz, perubahan sebuah kata, isim dan fiil saja yang bisa berubah. Ya. Kalau huruf, maka huruf tetap wa selamanya akan wa, dan au selamanya akan au, atau misalkan fi selamanya akan fi, yaitu di dalam ya. Jadi yang terjadi perubahan hanya isim dan fiil saja ya. Berarti hanya isim dan fiil saja yang ada i'rabnya ya, yang ada i'rabnya, yang ada perubahan atau tanda i'rabnya. Baik. Satu, i'rab pada isim ada 3 macam. Contoh jaa Muhammadun. Yang pertama adalah rafa. Contoh jaa Muhammadun. Yang kedua adalah nasab. Contoh ra'aitu Muhammadan. Yang ketiga adalah jer, contoh marortu bi Muhammadin. Baik. Jadi i'rab isim ada 3 macam. Ini perlu diingat. Nanti akan saya tanya pada pelajaran selanjutnya karena saling berkaitan yang satu dengan yang lain. Baik. Jaa Muhammadun. Muhammadun isim, harokatnya adalah dhammah. Ra'aitu Muhammadan. Sekarang Muhammadan kita ganti, Muhammadun kita ganti, Muhammadan. As-sayyaratu li Muhammadin. Sekarang Muhammad kita ganti jadi Muhammadin. Tep,
i'rab isim ada 3, yaitu rofa. Rofa bisa juga disebut dengan marfu, sama aja ya. Contoh tadi jaa Muhammadun. Muhammadun harokatnya dommah. Dommah salah satu tanda-tanda rofa ya. Nanti kita akan pelajari tanda-tanda rofa apa saja. Rofa pada isim mufrad tandanya dengan dommah. Yang kedua adalah nasab atau disebut juga mansub ya. Contoh ra'aitu Muhammadan, aku telah melihat Muhammad. Muhammad di sini harokatnya adalah fathah, Muhammadan ya, fathah ya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa dia itu tanwin? Katanya fathah, bukannya dalam Iqra itu ada fathah, ada fathatain. Ya, taib. Ya, maka jawabnya adalah karena tidak terdapat alif lam. Kalau ada alif lam baru fathah saja. Kalau tidak ada alif lam maka fathatain. Tapi tetap dua-duanya disebut dengan fathah. Sama juga dengan dommah tadi. Kalau ada al Muhammadu, kalau nggak ada al Muhammadun. Ada dommah, ada domatain, tapi dua-duanya disebut dengan dommah ya. Satu aja dommah gitu. Baik, kemudian as-sayyaratu li Muhammadin, ini yang jer ya. As-sayyaratu li Muhammadin, mobil itu milik Muhammad. Muhammad di sini i'rabnya adalah jer, li Muhammadin. Tandanya dengan apa? Dengan kasroh ya. Jadi i'rab isim ada 3, ada yang rofa, ada yang nasab, ada yang jer. Rofa bisa juga disebut dengan marfu, nasab bisa juga disebut dengan mansub, jer bisa juga disebut dengan majrur. Karena contohnya Muhammad, Muhammad ini isim mufrad. Kalau rofa Muhammadun, kalau nasab Muhammadan, kalau jer Muhammadin. Ini hanya contoh. Nanti ada contoh-contoh yang lain, kata-kata yang lain kita pelajari pelan-pelan insya Allah ya. Jadi jaa Muhammadun rofa, ra'aitu Muhammadan nasab, as-sayyaratu li Muhammadin, apa i'rabnya? Jer ya. Jadi kalau ditanya i'rabnya apa, misalkan kalau ditanya i'rabnya apa, jika itu isim maka jawab salah satu dari 3 ini. Bisa dia rofa, bisa dia nasab, bisa juga dia jer. Contoh misalkan al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Baik, dua-duanya isim. Al ilmu isim, kenapa? Karena ada al. Nurun juga isim. Kenapa? Karena ada tanwin. Baik, sekarang al ilmu aja dulu. Al ilmu dia isim. Apa i'rabnya? Maka jawabannya tidak lepas dari 3 ini. Entah dia rofa, entah dia nasab, entah dia jer. Nah sekarang kita lihat al ilmu, dia i'rabnya apa? Dia i'rabnya rofa. Kenapa dengan rofa? Apa tanda rofanya? Dengan dommah. Nanti kita akan pelajari pada lembaran-lembaran selanjutnya. Tapi intinya adalah kita ketahui bahwasanya i'rab isim salah satunya adalah rofa, nasab, atau jer. Ini i'rab perubahan kata yang terjadi pada sebuah isim ya. Makanya kita sekali lagi tadi bahwasanya pelajaran kita
saling berkaitan dengan satu dengan yang lain, ya. Isim, ya. Jangan lupa isim itu ada tanda-tandanya, ya. Jadi di sini nggak disebutin lagi isim adalah, enggak, ini pelajaran udah lewat, levelnya sudah lewat, maka saya anjurkan pelajaran sebelumnya agar dimurojaah dan dihafalkan, ya, karena ini adalah tingkat lanjutan. Walaupun dasar, ini sudah masuk kategori tingkat lanjutan. Baik, itu tadi i'rab isim ada 3, rofa, nasab, dan jar. Sekarang i'rab pada fiil, ya. Ternyata sebuah fiil juga bisa berubah. Karena tadi yang bisa berubah isim dan fiil, berarti isim dan fiil ada i'rabnya kecuali huruf, karena huruf tetap. Yang kedua adalah i'rab pada fiil juga ada 3, yaitu 1 rofa, ya. Contohnya yajlisu Muhammadun. Yang kedua nasab, contohnya lan yajlisa Muhammadun. Yang ketiga jer, contohnya lam yajlis Muhammadun. Nah, jadi i'rab isim, i'rab pada fiil ada 3 macam, yaitu rofa, yang kedua nasab, yang ketiga jazm. Pertanyaannya, apa bedanya i'rab fiil dengan i'rab isim? Maka sangat jelas sekali, i'rab fiil rofa ada, isim juga ada yang rofa. I'rab fiil nasab ada, isim juga ada yang nasab. Yang ketiga baru berbeda. Kalau i'rab fiil namanya jazm. Isim ada nggak yang jazm? Nggak ada. Kalau i'rab isim namanya jer. Fiil ada nggak yang jazm? Tidak ada, ya. Jadi perbedaannya di yang ketiga ini. Kalau fiil rofa nasab jazm, isim rofa nasab jer. Ini jangan keliru. Baik. Sekarang kita ambil contoh bahwasanya fiil itu ada i'rabnya bisa berubah. Harokat akhirnya, ingat harokat akhirnya tadi yajlisu, yajlisu, ya. Muhammadnya tetap Muhammad, kita tulis gede aja biar nulisnya satu. Yajlisu, yajlisu lagi. Tab, ini an, ini lam. Tab. Contoh yang pertama adalah yajlisu, harokat sin berharokat dhammah. Fiil yajlisu, apa i'rabnya? I'rabnya di sini adalah rofa, ya. Kenapa rofa? Nanti akan ada pembahasannya. Tapi intinya adalah i'rab fiil tersebut adalah rofa. Baik. Sekarang yajlisu Muhammadun. Ini karena ini fiil, udah pembahasannya. Sekarang an yajlisa. An yajlisa, harokat sin, harokatnya apa? Fathah. An yajlisa, yajlisa, apa i'rabnya? I'rabnya adalah nasab, ya. Harokatnya, tanda nasabnya dengan fathah, ya. Salah satu tanda nasab dengan fathah. Baik. Kemudian yang ketiga, lam yajlis, harokat sin sukun. Yajlis, harokat sin sukun, jazm. Apa i'rabnya? I'rabnya adalah jazm, ya. Jadi jangan salah, oh itu i'rabnya sukun, bukan. Sukun itu tanda jazm. Tapi kalau ditanya i'rab, apa i'rabnya? I'rabnya jazm, ya. Mengapa ini bisa yajlisu? Mengapa ini bisa yajlisa? Mengapa ini bisa yajlis?
karena terdapat amil yang merubah harokat akhir pada sebuah fiil. Ini yajlisu, ini yajlisa, ini yajlis. Yajlisu i'rabnya rafa. Yajlisa fathah, i'rabnya nasab. Yajlis lam yajlis, i'rabnya adalah jazm, dan masing-masing memiliki tanda yang nanti pada pertemuan selanjutnya insyaallah kita pelajari biiznillahi ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya adalah bahwasanya i'rab adalah perubahan akhir sebuah kata. Perubahan akhir sebuah kata terjadi pada apa? Terjadi pada isim dan fiil. Kalau huruf mabni semuanya tetap. Baik. Kemudian isim i'rabnya ada 3, rafa, nasab, jer. Fiil i'rabnya ada 3 juga, rafa, nasab, dan jazm. Dua-duanya ini sudah saya sampaikan beserta contohnya. Rafa bisa juga disebut dengan marfu, nasab bisa juga disebut dengan mansub, jer bisa juga disebut dengan majrur. Kemudian ini juga sama fiil, rafa, marfu, nasab, mansub, jazm bisa juga disebut apa? Majzum. Ini pelajaran pada hari ini dan saya harapkan agar dihafal ya, karena setelahnya akan ada muqaddimah dulu, tanda-tandanya, kemudian kenapa bisa berubah, nanti akan lebih lengkap. Ketika sudah lengkap baru kita akan mulai dengan nahwu yang sesungguhnya. Jadi ini baru muqaddimah, semoga bermanfaat. Dan perlu saya sampaikan agar tetap bersemangat ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh di jalan kami, maka kami akan mudahkan jalannya. Jadi sungguh-sungguh dalam belajar bahasa Arab, jangan setengah-setengah, jangan nanggung-nanggung, karena bahasa Arab bagian dari agama Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Syukran, jazakumullahu khairan telah menyimak, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.